berhubung bidang saya di Echinodermata, terutama timun laut. Jadi Pak Romanus memberikan kesempatan kepada saya untuk pertama memberi materi temanya Echinodermata dan 2 sesi. Jadi hari ini kita menyimak materi Echinodermata pertama. Eh, Langsung saja ya. Silakan. Nah, apa itu Echinodermata? Bentar, Pak. Saya ini kenapa? Sebentar, sebentar. Bisa ya. Bentar lah. Oke. Definisi Echinodermata adalah hewan yang berkulit duri. Didapatkan dari kata echino, yaitu duri, dari bahasa Latin, dan derma itu kulit, dari bahasa Latin juga. Ciri umumnya sesuai dengan namanya, kulitnya berduri, kemudian dia memiliki 5 sumbu simetri tubuh. Nah, kelima sumbu tersebut itu eh, berfungsi sebagai saluran peredaran air. Jadi nanti akan dibahas berikutnya. Terus kemudian habitatnya di hampir di semua ekosistem laut, baik di perairan dangkal, kedalaman 0 meter, jadi di daerah intertidal atau pantai, pasang surut, sampai ke perairan dalam, lebih dari kedalaman lebih dari 4.000 meter di bawah laut. Kemudian mereka memiliki 2 fase siklus hidup, yaitu pertama fase planktonik, dan kemudian setelah eh, mengalami metamorfosis, dia masuk ke fase bentik, yaitu menetap di dasar permukaan laut, di dasar laut. Kemudian yang ada sampai saat ini, yang masih ada itu ada 5 kelas. Pertama Asteroidea, yaitu bintang laut. Echinoidea itu adalah blue babi atau landak laut. Kemudian Crinoidea itu lili laut. Holoturoidea itu timun laut. Dan Ophiuroidea itu adalah bintang mengular. Ini adalah ciri umum eh, posisi atau bentuk pentaradial simetri atau 5 sumbu simetri dari Echinodermata. Nah, untuk gambar pertama adalah dari Crinoidea. Ini adalah sumbu simetri atau disebut dengan ambulakral. Kemudian di antara sumbu simetri ini adalah interambulakral. Terus kemudian untuk yang krinoid itu bagian D ini ada anusnya. Sedangkan mulutnya ada di tengah. Kemudian ini yang nomor 2 adalah asteroid. Jadi ambulakralnya atau sumbu simetrinya ada di masing-masing lengan, dan interambulakralnya ya di antara lengan tersebut. Contohnya ini A dan B ya. Terus kemudian C ini adalah mulut, dan anusnya itu satu lubang, jadi mulus dan anus sama. Kemudian untuk nomor 3, Ophiuroidea, itu juga mirip dengan Asteroidea, hanya saja dia terpisah, dia memiliki, jadi lengannya itu terpisah dari badannya gitu ya. Nah, jadi yang bulat ini kita sebut dengan disk atau piringannya gitu. Itu badan dia keseluruhan. Kalau untuk asteroid itu bergabung dengan lengan. Kalau ini terpisah dengan oviroid itu. Nah, sama seperti asteroid, mulut dan anus di satu lubang. Kemudian nomor 4 dan 5 adalah Echinoidea atau bulu babi. 4 itu tampak bawah,
Jadi jika kita bulu babi kan bulat ya. Jadi jika kita melihat dari bawah atau dari atas itu mirip seperti ini nomor 4. Jadi ambulakral itu ada di A, tempat di mana ada tentakel atau tube feed untuk mencari makan. Perutnya di ventral atau di bawah, sedangkan anusnya di atas. Tapi di sini, nah seperti yang gambar nomor 5 ini. Anus di atas, mulut di bawah. Kemudian yang terakhir adalah Holoturoidea atau timun laut. Nah ini dia memiliki ambulakral atau sumbu simetri tubuh hampir sama dengan ekinoid, hanya saja bedanya kalau holoturoid itu memanjang dan dia lebih ke lateral gitu ya, lebih tiduran dibanding dengan kalau ekinoid. Sama mulut dan anus terpisah. Biasanya mulut ada di ujung anterior dan anus di ujung posterior. Oke, nah ini adalah contoh saluran peredaran air atau water vascular system dan saluran air seperti ini. Jadi seperti pembuluh darah tapi lebih sederhana. Dan dia tidak menggunakan darah tapi menggunakan air. Jadi bermain dengan tekanan air. Jadi Echinodermata ini memiliki ini adalah salah satu karakter yang sangat advance atau sangat maju dibanding dengan taksa-taksa invertebrata yang lain. Jadi di sini ada motherboard, ini tempat masuknya air. Kemudian sini ada kanal atau saluran ya, saluran batu. Kemudian di sini ada polyen vesicle, ini fungsinya untuk mengatur tekanan air untuk lokomotif. Jadi di sini nih Echinodermata adalah dioecious. Jadi individu dewasa jantan mengeluarkan sperma, sedangkan yang betina mengeluarkan sel telur, terus melakukan fertilisasi di kolom air. Kemudian, nah fase ini sampai dari blastula sampai ke brachiolaria ini merupakan fase planktonik dan kemudian mengalami metamorfosis menjadi settling ya. Jadi menetap, larva yang menetap menempel di permukaan dasar laut. Nah, sampai ke dewasa itu merupakan fase bentik. Jadi dia punya 2 fase, planktonik dan bentik. Ini secara umum sama dengan anggota Echinodermata yang lain. Ini hanya contoh. Kemudian untuk klasifikasi berdasarkan dari informasi saya lupa. Posen 2007 itu kelas yang paling primitif adalah lili laut atau Crinoidea. Kemudian divergen ya, terbagi berdasarkan evolusinya menjadi 2 kelompok besar, yaitu asteroid, kelompok asteroid dan oviroid yang bentuknya mirip, kemudian echinoid dan holoturoid. Nah, echinoid dan holoturoid ini berdiferensiasi menjadi bentuk membulat untuk echinoid dan holoturoid memanjang. Nah, untuk yang kelas pertama adalah holoturoidea. Ini adalah ciri umum morfologi kelompok timun laut yang memiliki podia. Jadi biasanya dia terbagi menjadi dua bagian yang sangat terlihat. Yang di bagian dorsal atau punggungnya itu dia ada papila, dia memiliki papila, tonjolan-tonjolan ini. Biasanya papila ini fungsinya adalah untuk sensor, jadi sensor lingkungan atau sensor terdiferensiasi menjadi kaki tabung. Nah ini fungsinya
yang paling utama adalah untuk lokomotif atau pergerakan. Kemudian di ujung anterior terdapat tentakel yang mengelilingi mulut. Fungsi tentakel ini adalah untuk mengambil makanan. Kemudian di ujung anterior ada anus. Kemudian ini adalah ciri morfologi untuk kelompok timun laut yang tidak memiliki podia. Jadi untuk yang tidak memiliki podia, mereka cenderung tidak memiliki perbedaan antara dorsal dan ventralnya. Dan posisi mulut dan anus mirip dengan yang memiliki podia, tapi biasanya yang memiliki podia ini terutama dari ordo Holoturida dan ordo Synallactida itu dia cenderung ke ventral mulutnya. Kalau yang tidak memiliki podia biasanya diwakilkan dengan ordo Apodida, itu biasanya ada di lateral ya. Jadi di terminal ya. Jadi di ujung anterior, kemudian di ujung posterior juga ada anus. Ini morfologi internal dari Holoturoidea pada umumnya. Nah, ini adalah contoh yang paling lengkap ya, organ-organ yang timun laut yang memiliki organ yang paling lengkap, yaitu ada pohon pernafasan. Nah, pohon pernafasan ini fungsinya seperti paru-paru manusia, tapi lebih primitif. Kemudian ada saluran pencernaan, gonad ada di sebelah dekat mulut. Kemudian madreporit tadi tempat masuknya air. Kemudian ada saluran batu sama, terus cincin kapur ini memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, ini juga bisa dibuat untuk identifikasi tingkat famili. Nah, fungsinya cincin kapur ini adalah untuk melekatkan dan menggerakkan tentakel. Kemudian Polian vesicle sama, fungsinya untuk mengatur tekanan air ya di dalam tubuh. Kemudian ada kloaka atau anus. Nah, kemudian ada juga organ Cuvier. Ini organ yang jadi hewan-hewan timun laut yang memiliki organ Cuvier ini digunakan untuk pertahanan diri. Jadi dia mengeluarkan benang putih dan lengket. Nah, ini untuk kalau misalnya ada predator yang akan makan, dan dia mengeluarkan itu. Fungsinya mirip dengan laba-laba ya, jadi kayak mengeluarkan benang lengket itu. Cuman kalau laba-laba kan fungsinya untuk membungkus, kalau membungkus mangsa, kalau si timun laut ini hanya untuk menghindari dari mangsa supaya mangsa tidak makan. Nah, ada beberapa jenis timun laut yang tidak memiliki organ Cuvier maupun pohon pernafasan. Jadi ini adalah contoh yang paling lengkap ya, organ internal Holoturoidea atau timun laut yang paling lengkap. Nah, kemudian ini ada Holoturoidea ini berdasarkan Miller et al. 2017 ini dia memiliki beberapa ordo. Pertama adalah Apodida, ini dicontohkan jadi ordo yang tidak memiliki podia, dicontohkan dengan Synaptula. Kemudian ini Elasipodida, ini adalah ordo yang bentuknya paling tidak beraturan karena paling bermacam-macam karena dia ordo spesifik untuk dipsi. Kemudian ada Holoturida. Ini sering kita kenal sebagai tripang ya. Jadi tripang itu adalah timun laut yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini contohnya adalah Bohatsia, kemudian Persiculida ini termasuk ordo baru yang dibentuk ya, maksudnya yang dikeluarkan oleh Miller et al. Berdasarkan perbedaan dari selain morfologi juga dari genetik. Kemudian ini ada Molpadida, ini juga ordo yang tidak memiliki podia. Synallactida ini juga ini sering dikenal dengan tripang juga.
Kalau di perairan dangkal biasanya kita kenal sebagai Psicopods atau Telenota. Nah, ini masuk ke Sinalaktida. Dan kemudian terakhir Dendrokirotida. Nah, ordo ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh ordo lain, yaitu dia memiliki tentakel yang bentuknya seperti percabangan pohon. Nah, ini beberapa jenis anggota, contoh jenis anggota Holoturidea. Untuk Holothuriidae diwakili oleh Holothuria edulis. Kemudian ordo Sinalaktida diwakili oleh Psicopods hermanni. Nah, untuk Apodida ini diwakili oleh Synaptula spp. Ini ada 2 jenis, cuman belum tahu gitu ya jenisnya itu apa. Ini biasanya dia menempel di sponge atau karang, di habitat terumbu karang. Kemudian ini ada Bentothuria funebris. Ini saya dapat dari ekspedisi Deep Sea tahun 2018. Kemudian Paracaudina, kalau ini perairan dangkal. Saya dapat ini dari ekspedisi Census of Marine Biodiversity Survey di St. John, Singapura, tahun 2013. Ini juga sama, dia deep, shallow water dari perwakilan Ordo Dendrokirotida. Kemudian yang ini perwakilan dari Ordo Elasiopodida. Dia juga ditemukan di kedalaman sekitar 500 sampai 800 meter di bawah waktu ekspedisi Deep Sea. Kemudian habitat pertama dari padang lamun, kemudian pantai berbatu, terumbu karang. Ini juga bisa contohnya seperti ini, jadi koloni Synaptula spp itu nempel di karang. Kemudian di laut dalam. Nah, ini biasanya kalau laut dalam jarang sekali ketemu gerombolan seperti ini. Ini kayaknya menandakan banyak makanan yang ada di sini. Lagi banyak gitu ya, karena laut dalam itu kan sangat jarang sekali makanan. Nah, ini adalah jenisnya Eximia Enipniastes sp. Kemudian fungsi. Nah, dia timun laut itu fungsi ekologis itu dia memiliki peran yang sangat penting untuk mendaur ulang sedimen yang berada di dasar laut. Jadi fungsinya itu seperti cacing laut, tapi ini seperti cacing tanah, tapi ini di laut. Nah, caranya dengan makan sedimen yang mengandung mikroalga, bakteri, detritus, dan segala macam. Terus kemudian diolah untuk dimakan, kemudian diolah, diambil nutrisinya, dimanfaatkan untuk pertumbuhan, pernafasan, reproduksi, dan sebagainya. Kemudian dia mengeluarkan kembali sedimen tersebut, dan dengan dia keluarkan sedimen tersebut, jadi membebaskan unsur nitrit dan fosfor yang digunakan untuk bahan baku untuk pembentukan koral atau digunakan untuk tumbuhan misalnya seperti lamun atau alga, diserap nitrogennya. Kemudian mengendap kembali dan seterusnya dimakan dan sebagainya macam. Nah, fungsi highlight ya yang paling penting adalah satu individu timun laut ini bisa mengkonsumsi lebih dari saya lupa deh, sekitar 10 liter 1 liter 1 sampai
setengah sampai 1 liter sedimen. Jadi karena dia ukuran tubuhnya besar, jadi dia bisa mendaur ulang sedimen ini lebih banyak dibanding dengan hewan-hewan invertebrata lain yang memiliki fungsi yang sama. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya si timun laut ini atau teripang ya yang kita kenal itu habis diambil oleh manusia untuk dimanfaatkan. Jadi laut akan tidak akan bisa secepat itu mendaur ulang sedimennya. Kemudian kalau ekonomis ini tadi yang saya sebutkan, jadi timun laut yang dipanen dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia itu namanya teripang. Jadi teripang ini sering kita kenal ya, sering kita dengar dengan banyak manfaatnya. Kemudian sering juga diekspor ke negara-negara Cina, kemudian Malaysia atau Jepang, Korea gitu ya. Nah, cuman kita sendiri sebetulnya jarang mengkonsumsi teripang. Nah, padahal kandungannya itu sangat tinggi kolagennya. Jadi fungsi kolagen itu untuk peremajaan sel. Nah, kemudian selain kolagen juga teripang juga memiliki zat antioksidan dan anti kanker. Nah, fungsi-fungsi ini sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian, nah karena teripang sudah diambil dari perairan sejak lebih dari 500 tahun yang lalu. Kemudian internasional juga sudah mulai concern akan keberadaan. Jadi mereka memutuskan CITES itu adalah peraturan perdagangan internasional. Nah, CITES ini sudah memasukkan kelompok teripang ke dalam Appendix 2, yaitu boleh diperdagangkan asal diatur jumlahnya atau ukurannya dan sebagainya. Nah, ada 3 jenis yang sudah masuk ke dalam Appendix 2 CITES sejak 2018, yaitu teripang susu, jenis-jenis teripang susu, yaitu Fuscogilva, Holoturia Fuscogilva, Nobilis, dan Whitney. Sedangkan tahun 2002 yang lalu baru aja masuk 3 jenis yang lain, 3 jenis baru, yaitu Telenota ananas, Anax, dan Rubra lianata. Nah, kalau dilihat trennya seperti ini, pasti makin ke belakang. Jadi selanjutnya pasti akan ada jenis-jenis baru yang masuk, jenis-jenis teripang baru yang masuk ke Appendix 2 CITES. Nah, oleh karena itu kita harus mengantisipasi ya. Jadi data dari teman-teman ini teman-teman mahasiswa di universitas itu sangat penting untuk untuk mensuplai data. Jadi supaya kita bisa bisa melaporkan dengan real ke internasional bahwa keanekaragaman teripang jenis-jenis tertentu itu masih banyak atau sudah sedikit atau sebagainya. Kemudian untuk IUCN Red List ya itu untuk konservasi masuk ke 2 jenis masuk ke dalam kategori endanger, yaitu Scabra dan Lesoni. Sedangkan untuk kategori vulnerable itu 4 jenis, yaitu Actinopyga echinites, Mauritiana, Miliaris, dan Stichopus hermanni. Taksa berikutnya yaitu bulu babi atau Echinoidea. Ini adalah morfologi Echinoidea secara umum. Jadi aboral itu sisi punggungnya atau dorsalnya, oral itu sisi ventralnya atau perutnya ya.
Jadi kalau untuk istilah untuk echinoidea itu kita menggunakan oral dan aboral, karena oral itu sisi di mana ada mulut, dan aboral itu sisi di mana ada anus. Nah, ini adalah lateralnya. Ini bisa dilihat seperti ini jika kita ini mencabut semua bulu-bulu atau duri-duri yang ada di echinoidea. Jadi ini adalah plate atau lempeng-lempeng yang ada di lempeng-lempeng tubuh yang menutupi yang ditutupi oleh duri. Yang biasanya ditutupi oleh duri. Jadi ini barisan ini adalah ambulakral. Jadi biasanya ini diisi oleh tentakel dan tufid atau kaki tabung. Kemudian ini adalah area interambulakral, sama dengan ini. Terus ini ada plate ya, plate peristomial. Jadi penghubung antara lempeng yang ada di lateral dengan yang di dekat anus, itu ada lempeng tersendiri lagi, sama juga dengan yang di dekat ini dekat mulut, ini dekat anus. Tapi kalau untuk dekat anus istilahnya adalah apical disc. Nah, kemudian ini ada 17 ordo dari echinoidea, cukup banyak. Jadi dari ordo ini semua ada, hampir semua ada di shallow water atau di perairan dangkal. Nah, ini ada contoh dari ordo Sidaroida, Sidaris. Biasanya ini bisa kita temukan di shallow maupun deep sea. Kemudian kalau dia Demasitosum pasti adik-adik udah sering lihat ya di pantai. Kemudian ini Microphyga tuberculate, ini biasanya ada di deep sea. Kemudian Trypneustes gratila, ini juga biasanya ada di antara serasah lamun atau daun lamun. Kemudian ini Stomopneustes sp, ini juga ada di lamun, di perairan dangkal. Nah, ini kita sebutkan dengan kita kenal dengan sandaler. Ini ada beberapa jenis untuk sandaler. Cuman saya mencontohkan untuk jenis Jacksonaster depressum. Nah, kalau ini adalah Spatangide ya. Jadi ini termasuk yang irregular ya. Jadi sandaler dan Spatangoida ini termasuk grup yang irregular echinoid. Ya, sama ini juga Clypeaster. Juga jadi antara yang ordo Sidaroida sampai Stomopneustes itu masuk ke grup regular echinoid, sedangkan tiga jenis terakhir ini termasuk dalam irregular echinoid karena bentuknya tidak beraturan ya, tidak simetris. Kemudian habitat echinoid ada di padang lamun, kemudian pantai berbatu, biasanya sembunyi di antara celah-celah batu, dan kadang-kadang juga dia burrowing ya, dia membolongi batu untuk bersembunyi di antara batu tersebut. Kemudian di terumbu karang bisa terekspos seperti diadema seperti ini, bisa juga sembunyi di antara karang. Nah, kalau untuk di laut dalam biasanya dia terekspos seperti ini. Dan biasanya mereka juga dalam koloni. Kemudian peran ekologis, dia echinoid ini sebagai grazer atau pemakan tumbuhan di ekosistem terumbu karang, terutama alga. Sehingga kalau kita melihat ada suatu habitat terumbu karang yang banyak echinoidnya, nah itu berarti mengarah ke positif karena biasanya alga di habitat tersebut sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi si echinoid ini
berbondong-bondong untuk memakan alga di area terumbu karang. Karena jika alganya banyak, itu terumbu karang akan kalah saingan, jadi akan mati juga. Jadi ini merupakan dampak positif untuk ekosistem terumbu karang. Kemudian peran ekonomis sering kita dengar ya, ada sashimi, biasanya namanya uni ya, kalau orang Jepang menyebut, itu dimakan gonatnya. Itu adalah gonat. Jadi Echinoidea ini tidak memiliki daging, tidak seperti Holoturoidea, tapi dia punya gonat yang bisa dimakan dan kandungannya juga sangat tinggi proteinnya. Nah, kelas ketiga adalah bintang mengular atau Ophiroidea. Nah, ini adalah morfologi dari Ophiroidea. Kita ini sama, bisa adoral, bisa oral. Adoral itu dorsal, oral itu ventral. Nah, biasanya kalau di sisi dorsal itu dia memiliki disk atau piringan ya, yang bulat ini. Nah, ini biasanya terdapat radial shield seperti ini. Ada yang terekspos seperti ini, atau ada yang tertutup dengan kulit atau granus atau duri kecil. Kemudian untuk yang di ventral, nah ini adalah salah satu bagian yang paling penting untuk identifikasi, yaitu di bagian jaw atau di bagian rahang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari jaw atau rahang dari masing-masing famili. Bentuk dan komposisinya itu berbeda-beda. Kita bisa melihat start untuk identifikasi itu dari jaw dulu, kemudian baru ke karakter di arms-nya. Ini adalah arms. Nah, di sini adalah spine, arm spine. Kemudian ini ada plate, ventral arm plate, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih dalam kalau misalnya adik-adik mahasiswa ada yang tertarik ke Ophiroid. Nah, Ophiroid sendiri memiliki 6 ordo yang diwakili 6 ordo yang hidup di dasar laut, perairan dalam maupun perairan dangkal. Nah, untuk yang ordo Eurialida ini, dia memiliki karakter yang khusus, yang khas. Itu lengannya itu bisa bergeraknya nggak hanya kanan kiri, tapi atas bawah. Jadi ini fungsinya untuk menempelkan diri ke dalam ke ranting-ranting gorgonian atau terumbu karang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari ordo Ophiacanthida. Jadi diwakili oleh Ophiarachna incrasata yang sering kita temukan itu di perairan dangkal atau di terumbu karang. Biasanya dia ukurannya relatif besar. Kemudian ini juga Ophiolepis superba, juga ukurannya relatif besar. Dia biasanya ada di pantai berbatu atau di terumbu karang. Nah, ini yang basket star ya, kalau misalnya dalam bahasa Inggris. Jadi dia memiliki percabangan jadi arms-nya ini bercabang lagi. Jadi bentuknya lebih mirip dengan crinoid ya, tapi lebih bentuk percabangannya mirip dengan crinoid. Cuman dia memiliki disk, crinoid enggak. Nah, ini bisa arms-nya ini masing-masing bisa, kalau dua jenis yang ini, yang sebelumnya itu hanya kanan kiri pergerakannya. Tapi kalau Eurialida ini dia bisa selain kanan kiri bisa juga atas bawah. Jadi persendiannya lebih kompleks. Habitatnya ada di pantai berbatu, biasanya di sela-sela batu seperti ini. Jadi biasanya dia menyembunyikan disknya atau badannya itu di sela-sela batu dan
menjulurkan lengannya untuk mencari makan. Kemudian ini di terumbu karang. Jadi ini biasanya kita temukan seperti ini kalau dia sedang akan berpindah tempat. Biasanya sembunyi di balik batu juga. Nah, kalau untuk laut dalam karena sangat sedikit batu karang atau batu-batuan lainnya, jadi biasanya mereka terekspos dan seringkali terbenam di disknya ini membenamkan diri di sedimen. Jadi yang keluar juga hanya lengan-lengannya untuk mencari makan. Oke, taksa keempat adalah asteroidea atau bintang laut. Nah, ini adalah bentuk umum dari asteroidea. Jadi ada madreporid di dorsalnya ya, kemudian central disk, cuman antara disk dengan lengan ini menyatu, tidak seperti oviroidea tadi. Kemudian ini ada spine dan ada paksila. Paksila ini adalah lempeng-lempeng yang struktur lempeng yang membentuk permukaan tubuh asteroidea. Ini ada tujuh ordo yang masing-masing memiliki banyak jenis, dan ini ada hanya satu famili, Spinulosida dan Notomyxida itu hanya memiliki satu famili. Selain itu banyak. Oke, ini adalah contoh jenis asteroid. Ada Proterosaurus nodosus, ini sering ditemukan di padang lamun dan biasanya ukurannya relatif besar. Kemudian Dipsacaster fisheri ini ditemukan di deep sea. Kemudian Mimastrella juga sering ditemukan di nempel di karang, jadi sering ditemukan di terumbu karang. Kemudian ini juga sama, jadi untuk warna yang asteroid yang warnanya mencolok itu biasanya dia ditemukan di habitat terumbu karang. Ini mirip dengan Acanthaster planki ya, cuman arms-nya jauh lebih banyak. Nah, ini kita kenal sebagai mahkota duri, Acanthaster planki. Oh, ya, udah. Kemudian habitat bisa di padang lamun seperti ini. Ini adalah kulkita. Kemudian pantai berbatu. Kemudian terumbu karang dan laut dalam. Biasanya kalau laut dalam juga mirip dengan oviroid. Dia cenderung membenamkan diri atau menempel di suatu benda gitu ya. Kalau misalnya ada batu atau apa, dia lebih cenderung menempel. Kemudian perannya untuk ekologis, dia berperan sebagai predator. Jadi contohnya ini makan polip karang ya. Jadi kalau untuk Acanthaster planki ini dampaknya negatif untuk habitat terumbu karang. Kemudian kalau peran ekonomi sebetulnya tidak terlalu banyak, hanya sebagai ornamen atau hiasan, sehingga asteroid ini tidak mendapat sorotan untuk dilindungi. Kemudian kelas terakhir adalah lili laut atau Crinoidea. Ini adalah, jadi Crinoidea itu ada dua kelompok yang berbeda, sama seperti Echinoidea. Nah, untuk Crinoidea ini ada jenis Comatolida, kelompok-kelompok Comatolida, ordo Comatolida dan Isocrinida. Jadi untuk yang Comatolida ini dia tidak memiliki stalk atau batang yang panjang seperti Isocrinida. Dan biasanya arms-nya di arms itu dia memiliki pinus atau kayak bentuknya seperti daun kalau Comatolida, dan arms-nya itu lebih banyak. Kemudian
Sedangkan untuk yang isokrinida itu ciri khasnya dia memiliki batang dan biasanya ordo ini hanya hidup di deep sea atau perairan laut dalam. Jadi dan armsnya ini jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak seperti Comatolida. Nah, ini adalah contoh gambar dari Comatolida. Kemudian sebetulnya ada 4 ordo dan ini adalah ini ordo yang Syrtocrida ini tipe yang burrowing ya atau menetap sesil. Nah, terus ini Hyocrinida, ini biasanya deep sea, dan Isocrinida ini juga deep sea. Ini kami dapat dari ekspedisi deep sea yang 2018. Kemudian habitatnya hanya di terumbu karang dan laut dalam. Jadi crinoid ini tidak pernah ditemukan di perairan intertidal ya atau pasang surut, area pasang surut. Nah, demikian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada saran, silahkan. Untuk minggu depan kita akan lanjut membahas cara identifikasi dan sampling, metode sampling. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan mahasiswa, ada pertanyaan? Bisa langsung unmute ya. Bu Ismi, mohon Iya, Bu. maaf, Ya. minta tolong di saya thank you tadi nggak slide-nya. Saya belum screenshot, terima kasih. Oh, iya, siap-siap. Saya ini ya, slideshow ya. Ya, oke. Bu mau bertanya, Bu. Iya, silahkan. Terkait tadi pembahasan yang tripang. Nah, itu kan dia kan punya efek ke salinitas itu sendiri ya, Bu. Nah, terus tadi juga ada beberapa spesies yang bahkan udah masuk kategori merah kan. Ya. Dan beberapa tahun terakhir pun ada peningkatan spesies, malah kayak ada baru tahun 2018 spesies cuma 3, terus 2022 tadi ada tambahan lagi. Nah, itu kalau misalkan kayak gitu terus, sedangkan yang saya tahu sendiri kan tripang sendiri kan juga sebagai konsumsi ya, Bu. Apalagi kalau di Jepang itu sendiri ya. Bahkan di Indonesia pun juga sudah banyak yang mengkonsumsi tripang. Nah, kalau misalkan dalam konteksnya tripang lama-lama habis itu efeknya nanti sangat besar nggak, Bu, ke laut itu sendiri? Maksudnya dari kan ada efek ke dalam terumbu karangnya atau kepada lamun. Nah, itu efeknya besar atau enggak, Bu? Oke, saya langsung jawab ya, Pak Ya, silakan, Bu. Silakan. Ya, makasih pertanyaannya. Ya, betul. Jadi kalau si tripang atau timun laut ini sampai punah ya, bisa dibayangkan laut kita tuh jadi nggak ada yang mendaur ulang sampahnya gitu. Jadi karena banyak pengendapan dan tidak ada unsur kimia yang bisa dimanfaatkan karena tidak bisa terurai ya. Jadi si terumbu karang nih misalnya ya di ekosistem terumbu karang, jadi terumbu karang tidak mendapatkan masukan fosfor untuk bahan baku pembentukan kapur. Nah, dia jadi tidak bisa berkembang dan lama-kelamaan juga akan mati karena tidak ada jadi kan kalau karang itu kan dia hewannya itu kan berupa polip ya. Nah, masing-masing polip itu kan membentuk rangka kapur. Dan begitu si polip ini berkembang biak kan pasti membutuhkan space ya, membutuhkan rumah, membutuhkan rangka kapur. Nah, kalau misalnya tidak ada bahan baku untuk membuat rangka kapur tersebut, ya berarti
nggak bisa berkembang biak, tidak bisa bertahan, dan akan mati juga. Gitu. Jadi sedangkan seperti yang kita tahu, terumbu karang itu adalah rumah buat bukan hanya satu atau dua hewan, tapi hampir semua hewan yang ada di terumbu karang, bahkan ikan pun juga memanfaatkan si terumbu karang ini sebagai tempat berlindung atau rumahnya gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau terumbu karang mati ya tidak ada lagi yang hewan-hewan yang akan hidup di ekosistem tersebut, dan bisa dibayangkan ya laut kita akan gersang. Kita tidak bisa mengambil manfaat, misalnya mengambil ikan atau cumi atau kepiting dan sebagainya gitu. Jadi itu siklus yang tidak langsung terlihat ya, tapi itu slowly but sure ya. Jadi perlahan, proses itu perlahan, tapi pasti kita akan mengalami itu kalau tidak dilindungi. Jadi kemarin itu kebetulan saya juga masuk ke dalam tim untuk penetapan kuota ya, kuota tangkap. Itu juga ada pertimbangan ukuran. Jadi kita himbau dengan sangat itu nelayan jangan mengambil ukuran yang kurang dari sekian gitu. Misalnya tergantung jenisnya ya. Misalnya untuk yang tripang susu tadi, tripang susu pokoknya ukuran yang kurang dari 30 cm atau berat kurang dari 500 sampai 600 gram itu tidak boleh diambil, karena ukuran tersebut itu adalah ukuran yang sudah matang gonat. Jadi setidaknya si timun laut ini sudah bisa berkembang biak sekali gitu ya. Jadi masih ada sustain ya. Jadi masih bisa mempertahankan jenisnya gitu. Nah, itu salah satu strategi ya. Cuman kan memang kesulitannya di lapangan itu kita nggak bisa memonitoring laut yang seluas ini gitu ya. Jadi dan kita juga kemarin rada menghimbau pelaku usaha yang eksportir ya, yang paling ujung itu jangan beli kalau tripangnya kecil gitu, ukurannya kecil, jangan beli. Jadi supaya si nelayan ini belajar, berarti kan kalau dia ngambil yang kecil itu nggak akan laku gitu. Nah, tapi itu sangat kompleks ya. Jadi ya yang bisa kita lakukan sekarang terutama untuk adik-adik mahasiswa ya, itu pendataan yang utama. Jadi di wilayah mana itu nursery ground. Jadi biasanya nursery ground itu ada di Lamun ya. Jadi jadi setelah settle, si plankton ini settle, nah itu biasanya cari area yang yang kira-kira banyak mendapatkan perlindungan gitu ya. Jadi salah satunya ada di Lamun. Nah, jadi ekosistem Lamun juga ekosistem yang tidak boleh dicuekin gitu ya. Jadi penting juga itu untuk tempat si larva-larva teripang atau timun laut tersebut settle. Nah, itu siklus besarnya seperti itu. Gimana? Atau ada yang masih penasaran? Boleh. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin saya mau bertanya sedikit lagi. Nah, boleh. Terkait tadi yang contoh udah penjabaran yang Ibu jelaskan juga. Nah, itu sudah ada contoh nyatanya belum Bu, kayak yang bahkan sampai sudah mempengaruhi si terumbu karang itu sendiri. Saya mungkin dari pengurangan spesies atau dari si terimpang sendiri ini yang sangat banyak itu sampai menyebabkan kerusakan di terumbu karang. Sudah ada contoh yang sampai segitunya belum Bu? Kalau gini, yang sudah pernah saya lihat ya, tapi ini kan secara pengamatan ya, pengamatan pribadi. Saya kan dari dulu itu oceanografi itu
sering melakukan penelitian di Pulau Pari. Nah, dulu itu dari data-data spesimen ya yang sudah dikoleksi itu mengalami banyak sekali pengurangan jenis dan individu. Nah, kemudian saya sendiri mengalami dari tahun 2000 berapa tuh ya? 2013 bukan 2000 ya 2000 tahun 2013 dengan 2018 saya ke sana. Itu benar-benar sudah sudah berbeda ya, sudah sangat sedikit. Sudah semakin sedikit baik jenis maupun jumlah kepadatan atau populasi. Nah, bisa dilihat juga dari tim. Jadi kita kan kalau ke suatu lokasi itu kita pasti akan nggak cuman fokusnya ke teripang aja ya atau ke timun laut aja, tapi bisa ke terumbu karang juga. Jadi dari masa-masa itu bisa dilihat kesuburan terumbu karang di perairan sekitar Kepulauan Pari itu jauh menurun tutupan karangnya. Nah, jadi itu kan kalau dari pengamatan bisa dilihat salah satu faktor selain manusia ya, itu bisa juga karena teripangnya sudah semakin habis dan karangnya juga sudah semakin jarang gitu. Jadi itu contoh yang paling dekat, yang paling saya pernah perhatian ya, gitu. Nah, bisa juga dilihat dari laporan-laporan Reef Health Monitoring yang dilakukan oleh LIPI sejak tahun 90-an sampai sekarang. Itu juga kan ada pergeseran tren. Jadi ada yang menurun, bahkan lebih banyak menurun untuk tren tutupan karang. Nah, sayangnya tidak didukung dengan data kelimpahan si timun laut ini. Jadi kalau misalnya kita bisa waktu dari dulu ya kita sudah mencatat kelimpahannya berapa, kita bisa bandingkan juga itu. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penurunan ini selain faktor antropogeni juga bisa disebabkan oleh penurunan juga kepadatan populasi dari teripang atau timun laut gitu. Jadi ada contoh di Pulau Pari kalau yang saya alami. Nah, kan kalau unsut itu seringnya ke Karimun Jawa ya Pak Romanus ya. Nah itu bisa juga teman-teman di unsut monitoring juga gitu. Jadi tiap tahun kan pasti banyak ada kegiatan di sana. Jadi data-data itu sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Terutama saya untuk melihat populasi teripang dan kondisi habitatnya. Apakah lamunnya semakin jelek jika teripangnya semakin sedikit atau sebaliknya, sama juga dengan habitat terumbu karang. Mungkin itu juga bisa ditargetkan gitu ya sebagai hasil dari beberapa penelitian dari teman-teman mahasiswa di Unsut. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ya, sambil nunggu pertanyaan berikutnya, menarik sekali Bu Ismi tadi terkait dengan ya, Pak. monitoring di Karimun Jawa ya. Kami mungkin sudah ada 10 tahun, tiap tahun kita praktikum di sana, di Karimun Jawa. 10 tahun lebih mungkin, kalau sekarang dihitung tepatnya mungkin sekitar 12 tahun, 13 tahun. Nah, di kelompok riset tahun ini, kami juga akan melakukan mapping ya, mapping luasan lamun ya. Mapping luasan lamun di Karimun Jawa, tetapi asosiasi organismenya ini belum ada yang ngerjakan nih. Jadi ground check-nya belum, kami hanya baru sebatas akan memetakan lahan lamun, terus kemudian
ground check-nya itu jenis dan biomasnya berapa. Ini yang menarik, associate organismenya justru Iya. banyak di situ, termasuk saya lihat banyak teripang dan sendolar juga di situ. Iya, betul Pak. Saya tahun 2017 kalau nggak salah, kami pernah ke sana, terus kami menemukan satu lokasi untuk nursing ground-nya Stichopus vastus. Jadi itu ada di utara timur laut ya, di timur laut, pulau apa namanya Pak yang di utaranya Karimun? Kemojan. Hah? Kemojan. Bukan, maksudnya masih satu pulau besar itu. Ya, Kemojan. Kemojan ya, di daerah situ. Itu ground check kami, itu namanya Legon Bajak. Oh, oke. Nah, boleh juga itu Pak buat data juga untuk ground check asosiasi hewan asosiasi ya, nggak cuman Ekino gitu, tapi bisa yang lain. Nah, itu mungkin bisa juga di monitoring gitu. Baik. Yang bagus. Iya, kalau misalnya ada mahasiswa yang tertarik. Kalau ada mahasiswa yang tertarik nih, ada dua slot posisi untuk ke Karimun. Iya, itu sangat menarik juga Pak, karena saya juga lihat kemarin tuh ada nelayan teripang juga dan pengepul. Cuman meskipun dari hasil wawancara sih semakin hari ya semakin berkurang. Ini semakin berkurang, iya. Ya, mereka selam apa namanya, kompresor. Kompresor ya, betul. Selam kompresor. Baik, silahkan mahasiswa, ada pertanyaan? Farah Anissa. Anda yang mau tanya lagi? Marcel, boleh tanya Marcel. Silakan teman-teman, mahasiswa. Sambil nunggu mahasiswa, mungkin saya tanya ini Bu Ismi terkait dengan daerah di Indonesia yang under eksplorasi ya. Kalau daerah-daerah under eksplorasi tentu peluang mendapatkan jenis baru, apalagi kalau tadi jenis-jenis teripang yang kecil ya, yang tadi ditemukan menempel pada karang misalnya, yang secara ekonomi juga sulit, yaitu yang menempel di merah itu ya, itu kan sinaptula ya. Sinapta itu banyak sekali yang kecil-kecil sebenarnya, dari yang besar sampai yang kecil. Nah, itu yang kira-kira yang masih under exploration di daerah mana ya, sehingga misalnya ada peluang untuk menemukan jenis baru yang tidak di daerah laut dalam kan. Laut dalam tentu kami tidak bisa akses. Ya, kalau eksplorasi memang ada spot-spotnya ya, cuman yang belum pernah ada laporan, jarang sekali ada laporan tentang keanekaragaman yang terdekat ya Pak, itu sebetulnya malah Sumatera. Untuk yang timur laut ya, Echinodermata lah pada umumnya. Pernah tahun berapa tuh 80-an itu ada ekspedisi tapi hanya mampir ke Pulau Weh. Oke. Jadi memang targetnya di Samudra Hindia tapi yang lebih ke Andaman Sea gitu ya. Jadi memang mampirnya cuma ke Pulau Weh. Nah, kalau dari laporan misalnya kemarin tuh ada beberapa laporan dari BPSPL Padang, kemudian dari Babel, itu mereka memproduksi banyak sekali nelayan yang ngambil teripang
itu dari perairan sekitar situ gitu sama Enggano gitu. Itu belum pernah itu kan hanya laporan dari nelayan ya. Jadi informasi titik koordinat tempat mereka ngambil, terus habis itu kepadatan dan segala macam itu belum tereksplor. Jadi kalau misalnya berminat yang terdekat lah, kalau ke Indonesia Timur kan memang ini ya, memang jadi spot, dan memang banyak sih yang belum tereksplor dengan tidak seperti Karimun Jawa lah gitu ya, yang tiap tahun mungkin bukan cuma Unsur tapi ada Undip, ada UGM mungkin ke sana juga. Nah, bisa juga alternatif ke Sumatera gitu, misalnya kayak Lampung atau Enggano, Bengkulu, Padang. Nah, itu wilayah-wilayah yang sebetulnya keanekaragamannya sepertinya banyak gitu ya, tapi belum pernah tereksplor dan dibuktikan dengan saintifik, dengan metode-metode yang saintifik. Jadi mungkin boleh juga itu. Atau bisa juga ke daerah NTT, NTB. Itu juga banyak potensinya, tapi jarang sekali ada laporan-laporan saintifik dari perairan situ. Kira-kira. Ya, menarik sekali itu. Ya, kebetulan Echinodermata di luar spotlight saya, jadi setiap kali berkunjung itu tidak menjadi perhatian ya. Saya sudah sampai ke Pulau W juga, saya lihat topologi lokasinya itu sangat cocok sekali, dan dari dalam sampai dangkal itu ada semua ya. Dan saya lihat memang teripang banyak sekali di Pulau W. Juga di Pulau Siberut ya, Siberut di Mentawai sana saya juga pernah. Nah, itu sekali lagi karena kalau terjun ekspedisi secara formal tentu ada beberapa tim sekaligus ya. Kalau saya karena mata saya fokusnya pada teritip yang lain nggak kelihatan. Sama Pak, saya juga ke teripang yang lain nggak kelihatan. Ya. Kalau teripang memang saya pernah melakukan penelitian secara khusus selama 2 tahun di di Maluku Tenggara Barat, di Pulau Matakus di Saum Laki sana, Yamdena. Itu memang kalau tidak salah itu termasuk salah satu pusat sentra produsen teripang. Dan di sana kami mungkin menemukan ada sekitar 9-12 jenis teripang. Secara genetik juga sudah kami ekstrak. Secara sasi kan mereka punya kearifan lokal yang untuk konservasi sasi. Mereka melakukan sasi selama 3 tahunan biasanya. Dengan intermittent pengambilan mungkin sekitar 2 minggu dalam 1 tahun 2 kali. Dan itu benar-benar bisa mengonservasi, dan mereka juga di halaman mereka itu teripang bisa kita temukan dalam jumlah yang sangat melimpah. Dan waktu itu sempat saya memberikan masukan untuk bisa membuat daerah inti dan daerah penyangga yang bisa diambil ya, dan termasuk bagaimana melakukan perbanyakan dengan ikat karet itu. Kami pernah melakukan penelitian dengan ikat karet. Dan sepertinya vision itu ya Pak. Kenapa? Yang vision itu ya diikat. Vision regenerasi ya. Itu 2 kali melakukan penelitian itu, baik di Nusa Kambangan pernah, terus kemudian di Saum Laki itu juga pernah di Maluku Tenggara Barat, di Tanimbar. Hasilnya sangat menarik ya. Dan Nusa Kambangan ada ya Pak? Ada. Nusa Kambangan tuh Uluteria atra ya kebanyakan. Oh iya. Kami Karena kan kalau nggak salah dia lumpur ya, sedimennya kan lumpur pasir ya. Ketika Nusa Kambangan masih jernih waktu itu, sekitar 20 tahun lalu ya. Melakukan. Bahkan kami pernah memindahkan sekitar 60 individu dari satu lokasi ke lokasi lain untuk membantu reduksi ini bahan organik. Oke. Tapi sepertinya kalah cepat dengan sedimentasi. Manusia. Ya.
Baik, silakan mahasiswa ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Ini tadi kan Bu Ismi udah cerita terkait ekspedisi gitu kan. Nah, saya mau tanya, kira-kira ada untuk proses ekspedisi itu seperti apa dan mekanismenya juga seperti apa? Terus ada kesempatan nggak khususnya buat mahasiswa untuk ikut ekspedisi tersebut, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Marcel. Jadi untuk ekspedisi dengan menggunakan kapal ya, berarti ya, itu beberapa tahun yang lalu pada saat masih LIPI sih agak sulit. Jadi harus ada maksudnya harus ada kerjasama lah gitu ya. Tapi kalau sekarang itu sangat terbuka. Jadi silahkan mempersiapkan proposal. Jadi pokoknya modalnya itu proposal dan kebaharuan itu gitu ya. Jadi apa sih yang menarik nih dari tujuan Anda mau ikut ekspedisi gitu. Nah itu silahkan dipersiapkan. Kalau nggak salah tahun depan apa ya kalau nggak salah atau kemarin sih waktu kunjungan IOC Westpac itu Pak Kepala OR itu dan Deputi